Para pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan di dalam beragama. Bahkan sumber daripada perbedaan sendiri terdapat di dalam Al-Quran. Jadi para ulama menyatakan penyebab atau sebab perbedaan para ulama, para ahli di dalam memahami hukum Islam ini adalah dari Al-Quran itu sendiri. Karena di dalam Al-Quran terdapat ayat yang muhkam, yang jelas, ada yang mutasyabih, ayat yang samar-samar membutuhkan penelitian lanjutan. Misalnya saja, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Nah, dalam lafaz wamsahu biru'usikum, sapulah kepala kalian. Para ulama kemudian berbeda pandangan di antara mereka. Ada yang memaknai menyapu kepala dengan sebahagian kecil, bahkan boleh 3 rambut, seperti dalam pemahaman mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, misalnya harus sebahagian besar kepala disapu. Ada pula dalam mazhab Imam Malik menyatakan harus seluruh kepala, karena makna biru'usikum di sana makna musahabah. Jadi Al-Quran sendiri sama ayatnya, tetapi terjadi perbedaan. Jadi penyebab itu dalam memahami interpretasi Al-Quran, tentu dalam kajian keilmuan. Kemudian penyebab yang lain di dalam hadis Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang baru kita sebutkan mengenai hadis Bani Quraidah, di mana Rasulullah dengan jelas menyatakan, La yusalliyanna ahadum minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Para ulama yang dekat pemahamannya dengan Rasulullah, yang jiwa mereka bersih, pikiran mereka bersih, berbeda pandangan juga dalam masalah ini. Dan Rasulullah tidak menyalahkan. Disebutkan oleh Imam Nawawi, Rasulullah fama annafal fariqain, Rasulullah tidak menyalahkan kelompok yang pertama, dan beliau juga tidak menyalahkan kelompok yang kedua. Kemudian perbedaan juga disebabkan karena faktor kebahasaan. Karena Al-Quran, hadis memiliki makna bahasa yang begitu luas maknanya. Ada lafaz-lafaz yang mustarak yang memiliki banyak makna. Misalnya seperti yang menyatakan mengenai orang quru dalam bersuci. Orang-orang yang haid misalnya ada quru. Ada ulama yang memaknai quru itu dengan suci, ada yang memaknai sebaliknya. Artinya lafaz itu saja bisa memiliki makna yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah perbedaan para ulama dalam kekuatan mereka istinbat. Imam Abu Hanifah misalnya, hidup di daerah Irak. Beliau berbeda dengan Imam Malik yang hidup di daerah Madinah. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang hidup berpindah-pindah dari Kufah, beliau dari Madinah, juga pada akhir hayat beliau di Irak. Jadi juga terjadi perbedaan. Tapi perbedaan ini tidak pernah mengurangi rasa cinta mereka, rasa kasih sayang mereka, rasa empati mereka. Jadi ada 4 penyebab tersebut. Sehingga kemudian ada etika, cara kita menyikapi perbedaan tersebut. Para ulama telah mencontohkannya. Di antaranya yang pertama adalah para ulama dalam menyikapi perbedaan adamul ingkar. Mereka tidak saling mengingkari. Mereka tidak saling memaksakan pandangannya kepada yang lain. Dan para ulama juga sangat berbesar hati dengan perbedaan orientasi mereka kebenaran. Kalau seandainya kebenaran dalam lisannya, mereka akan terima. Bahkan Imam Syafi'i pernah menyatakan, aku selalu berharap kepada Allah. Aku doakan orang-orang yang berdiskusi denganku, agar Allah Ta'ala berikan hidayah, petunjuk dalam lisannya. Tidak penting bagi Imam Syafi'i apakah kebenaran dalam lisan beliau ataupun lisan lawan berbicara beliau. Karena Imam Syafi'i orientasinya adalah kebenaran. Imam Syafi'i adalah imam besar dalam mazhab Syafi'i yang kita kenal ini. Beliau begitu insaf dengan perbedaan tersebut. Kemudian para ulama juga selain mereka orientasinya adalah kebenaran, kemudian mereka tidak suka memaksakan pandangan kepada orang lain. Mereka juga sangat memahami perbedaan itu sebagai sebuah ukhuwah Islamiyah, sebuah persaudaraan. Pernah Imam Malik bin Anas, salah seorang imam besar, karena kata Imam Syafi'i,
Imam Malik ini kan gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan idza dzukiral Malik, apabila disebutkan Imam Malik, disebutkan ulama, fa Malikun najmul thaqib. Imam Malik itu adalah bintangnya para ulama. Tapi Imam Malik pernah menyusun sebuah karya monumental, Muwatta Imam Malik, yang kemudian beliau sodorkan kepada 80 ulama besar penduduk kota Madinah. Semuanya manggut-manggut, semuanya menerima kitab tersebut, menyatakan kitab tersebut luar biasa. Kemudian datang khalifah, mungkin khalifah ini setingkat dengan lebih tinggi tingkatan dari presiden, datang menyatakan, wahai Malik, wahai Imam Malik, kita jadikan karyamu ini, kitabmu ini sebagai rujukan negara. Tidak boleh seorang pun berbeda pandangan denganmu. Tapi apa yang dikatakan oleh seorang imam besar ini, mujtahid mutlak Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Beliau setiap hari membaca hadis di samping kuburan Rasulullah SAW, dan beliau menyatakan kullu kalamin yu'khadhu wa yutrak. Setiap pendapat boleh diterima, boleh ditolak, kecuali yang berkubur di sini, maksudnya Rasulullah SAW. Nah, Imam Malik menyatakan, wahai Amirul Mukminin, jangan engkau lakukan yang demikian, karena sesungguhnya para sahabat, masyarakat memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Para pemirsa An-Yusifi yang dirahmati oleh Allah, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.